Oke dokter, mungkin aku langsung aja tanya pertanyaan umum lah dokter seputar gigi nih. Boleh. Sebenarnya bener nggak sih emang gosok gigi yang sering, katanya kan minimal 2 kali sehari gitu kan. Apakah bener nih kita semakin sering gosok gigi mungkin itu lebih baik kah, atau mungkin sebenarnya jadi merusak gigi, atau jadi lebih tipis kah dokter gitu kan, orang mikir ada tuh dok yang begitu. Ya, kalau kita sikat gigi memang sebaiknya sehari 2 kali itu udah cukup. Cukup. Ya, pagi setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Kalau misalnya di sela-sela itu kita mau sikat gigi, boleh, tetapi ada baiknya diselingi 30 menit setelah kita makan. Gitu. Jadi mengapa ketika kita habis makan kondisi rongga mulut kita ini masih asamnya masih tinggi. Jadi kalau kita langsung sikat gigi, karena kondisi asam makanya gigi kita mudah rapuh. Oh gitu dokter. Seperti itu ya. Jadi lebih baik itu 30 menit. Ya, 15 setelah sampai makan. 30 menit. Oh. Oke ya. Kenapa tuh dok? Maksudnya harusnya biasanya kasusnya ini berarti sebelum makan gosok gigi itu tidak terlalu baik gitu maksudnya. Sebelum makan gosok gigi. Gini, tujuan kita untuk gosok gigi itu kan menghilangkan sisa makanan yang ada di gigi kita. Kalau kita sebelum makan kita sikat gigi, berarti kan asumsi kita rongga mulut ini masih bersih. Iya. Gitu. Oke. Kalau misalnya gini dokter, mungkin orang gosok gigi tujuannya untuk menyegarkan nafas mungkin gitu. Nih, terkait dengan cairan pembersih mulut dokter, kumur-kumur mulut itu berpengaruhnya seperti apa sih? Sebesar apa sih pengaruhnya untuk gigi gitu? Obat kumur. Obat kumur memang bisa berpengaruh untuk kebersihan rongga mulut, juga membantu. Tetapi memang ya hanya untuk menyegarkan dan mengurangi kuman-kuman yang ada dalam rongga mulut. Jadi tetap yang penting adalah disikat, sikat dokter, gigi. Ibaratkan lantai gitu dokter ya. Aku tuh selalu membayangkan gigi itu adalah seperti lantai. Disapu dulu, Iya. baru kita pel. Karena maksudnya kan memang untungnya ya Nadia rutin. Maksudnya kalau setiap tidur, sebelum tidur tuh pasti gosok gigi. Kenapa? Karena membayangkan gigi tuh seperti lantai dokter. Kalau kita ngepel kan ada rongga ya, di rongga ubin itu mesti disikat gitu kan. Disapu dulu. Kan kebayang tuh kalau ada kotoran nyangkut di situ. Nah itulah yang mungkin mendoktrin Nadia dulu. Ya. Mudah-mudahan kan orang-orang yang menonton lah ya, Tribuners ini bisa melihat bahwa memang penting banget untuk menjaga kebersihan gigi. Bersihan gitu, mulut. Oke. Dokter, apa sih yang menyebabkan gigi itu mudah keropos selain tadi yang masalah sikat gigi itu dok? Oke. Gigi bisa keropos itu disebabkan oleh 3 hal. Karena ada sisa makanan yang tertinggal di gigi, karena ada kuman yang datang, dan karena ada giginya. Karena ada 3 unsur ini maka bisa menyebabkan gigi berlubang. Kalau salah satu aja dihilangkan, tidak menyebabkan gigi berlubang. Apa yang bisa kita hilangkan? Yaitu kuman yang akan datang dengan cara menghilangkan sisa makanan yang ada dalam rongga mulut. Jadi dengan cara sikat gigi. Kalau sikat gigi, sisa makanan yang ada dalam rongga mulut ini hilang, maka kuman-kuman nggak bisa datang karena nggak ada barang yang harus mau kita makan. Kalau untuk makanan sendiri dok, apa sih makanan yang membantu untuk menjaga kesehatan gigi gitu? Jelas kita harus hindari makanan yang mengandung gula. Itu. Lalu kalau makanan yang membantu itu ya makanan yang mengandung kalsium ya. Kalsium. Berarti gula itu sangat-sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Apalagi kalau permen gitu dok. Apalagi kalau tertinggal di dalam rongga mulut dan tidak tersikat. Iya dokter. Apakah benar dokter yang kayak sisa makanan itulah yang menyebabkan karang gigi gitu dokter ya? Karang gigi itu terbentuk karena sisa makanan yang tertinggal di gigi kita ditambah dengan asam dari air liur kita, makanya dia mengeras. Jadi sebenarnya yang salah siapa? Air liur kita. Cuman air liur kita ini kan produksi sendiri. Iya. Macam-macam, ada yang produksinya asam, ada yang produksinya tidak, ada yang biasa saja. Nah, kalau yang asam itu makanya dia cepat mengeras. Sekarang dibersihkan, minggu depan sudah ada lagi. Duh, gimana tuh dokter? Ya, air liur itu. Ya, jadi salah satunya sisa makanan dihilangkan. Jadi kalau terkait dengan air liur nih yang asam menyebabkan karang gigi nih dokter,
berarti bagaimana kita bisa mengontrol asam itu gitu loh? Nah, ada. Nanti kalau misalnya ini bisa hubungi dokter gigi terdekat, nanti akan dibantu. Ada salah satu obat, bukan obat lah ya, vitamin untuk dioleskan ke dalam rongga mulut untuk membantu agar air liur kita itu tidak terlalu asam. Itu sebenarnya kalau terkait air liur tuh penyakit atau gen atau gimana tuh, Dok? Ya, produksinya lah ya, Produksi tergantung ya? ya Emang tergantung orangnya orangnya gitu, Dokter, ya. Oke, berarti kalau karang gigi untuk perokok, Dokter? Kalau perokok biasanya kebanyakan bukan karang gigi tetapi plak pewarna dari gigi. Jadi warna-warna yang nempel di permukaan gigi. Seperti itu. Jadi Itu makanya plak. mungkin ada yang agak kehitam-hitaman. Warnanya hitam-hitam seperti itu. Itu plak gigi. Plak gigi. Dan itu cara pembersihannya ya sama. Kita Karang gigi. bantu dengan di-scaling sama seperti alat ini. Tapi kan kalau perokok bisa dibilang giginya mungkin tidak terlalu putih, Dokter, ya, akibat dari Ya, nikotinnya itu. Oke, Dokter, terkait dengan memutihkan gigi nih, Dokter. Mungkin aku mau bicara soal mitos deh, Dok. Atau fakta, Boleh. nggak tahu ya. Bener nggak nih, Dok, katanya di beberapa daerah, mungkin di nggak daerah manapun lah, maksudnya mungkin di Batam pun ada gitu, Dokter, yang mungkin mengkonsumsi atau menggigit sirih, Dokter. Itu baik gak untuk gigi sebenarnya? Sirih sebenarnya tidak apa-apa, itu hanya membantu untuk kekuatan gigi aja ya. Kekuatan. Seperti kita kayak obat kumur biasa. Jadi ini Itu apa, Dok? Antiseptik atau Antiseptik gimana? Antiseptik ya. saja ya, bukan berpengaruh pada memutihkan gigi. Kalau untuk memutihkan gigi enggak Oke. lah untuk ini. Terus, Dokter, kalau membersihkan gigi dengan mungkin sekarang kita bilang pasta gigi, bentuknya halus, min gitu ya, Dok. Bagaimana sama orang yang mungkin ada yang sikat gigi, pasta gigi yang atau alat atau karbon gitu, Dokter, atau apa nggak tahu deh. Pokoknya dia kasar. Pakai Dokter. alat yang modelnya kasar ya. Tidak apa-apa sih, itu hanya untuk membantu aja. Membantu. Membantu. Jadi itu nggak berpengaruh terhadap apa sih, enamel ya? Apa sih? Email gigi. Email, Enggak, Dokter. Kalau email itu jaringan gigi yang paling kuat. Kalau misalnya mudah terkikisnya itu jangkanya lama, nggak terlalu secepat itu. Jadi gigi itu sebenarnya nggak semudah itu untuk Nggak semudah itu. ya kan Dia katanya. jaringan yang paling kuat soalnya. Wow. Oke, Dokter. Mitos lagi nih, Dokter. Ini jadi lupa aku apa nih. Oke, mitos. Bener nggak, Dokter, kalau kita menggigit yang terlalu keras lalu menarik gitu, Dok, itu bisa menyebabkan gigi maju? Bisa gitu? maju ya. Saya rasa enggak ya. Enggak, Dokter. Enggak. Soalnya kan rahang ini itu jaringan yang kuat loh. Mbak Nadia, jaringan yang kuat, dan itu terbentuk sudah udah alami lah ya, dari lahirnya sudah lahir. seperti itu gitu. Mungkin kalau maju ya pasti ada genetiknya. Mungkin ayahnya atau ibunya yang rongga mulutnya, rahangnya ini maju. Berarti kalau ada orang tua yang bilang jangan tarik keras-keras tuh nanti giginya maju, itu berarti mitos ya, Dokter, ya? Mitos. Mungkin begini, malah jangan gigit keras-keras, takutnya malah gigi depan ini memang tujuannya untuk memotong. Iya. Nah, ketika kita motong lalu kita tarik, takutnya malah patah Oh, patah. gigi depannya. Kalau udah Bukan patah kan maju kasihan. ya? Kalau rahangnya enggak. Enggak ya, Dokter? Ya. Jadi Mungkin memang takutnya yang nanti patah, malah kasihan tuh yang keluar. bikin maju tuh sebenarnya kan rongga ya, harusnya Ya, faktor rahangnya gusi, itu. rahang ya, Dok. Oke, terkait dengan gigi maju nih, Dokter, atau mungkin gigi berantakan gitu, apakah faktor genetik itu berpengaruh, Dok, sama bentuk gigi, bentuk rahang mungkin gitu? Ya, bisa. Jadi kadang banyak yang seperti ini, rahangnya kecil seperti ibunya tapi giginya besar seperti ayahnya. Jadi nggak muat, makanya bertumpuk. Oh, Gitu. oke. Nah, kalau sekarang kebanyakan seperti ini, anak-anak itu perkembangan rahangnya itu tidak berkembang optimal. Mengapa? Karena makannya kadang di mood. Oh iya. Nah, jadi kurang gerak rongga mulut sehingga rahangnya kurang berkembang optimal. Kedua, gigi susunya dibiarkan rusak. Kadang banyak orang tua yang bilang begini, nggak apa-apa lah, biarin gigi susu, biarin aja rusak, nanti juga akan ada gantinya. Padahal itu teh salah sekali. Oh iya, Dokter. Gigi susu juga harus dijaga. Pertama, kalau anak sakit itu kasihan. Kedua, pergantian gigi susu ke gigi permanen itu ada waktu-waktunya. Gigi permanen yang
gigi susu yang paling belakang itu nanti akan digantikan kira-kira umur 10 tahun. Kalau nanti umur 5 tahun dia sudah lubang, kasihan. Sekarang masih umur 5 tahun, padahal baru digantinya nanti kira umur 12 tahun. Masih ada riwayat hidup si gigi itu 7 tahun lagi. Iya. Kasihan kalau dia kesakitan. Oke. Seperti itu. Jadi Jadi makanya rahangnya tidak berkembang optimal. rahangnya dokter. Karena gigi berlubang, anak jadi malas makan. Betul, Malas betul, makan. Jadi kurang gerak, rahangnya kurang berkembang optimal. betul.